Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Anjarwati dengan NIM 20250501030057. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Imran, SEMAK. Baik, mungkin itu perkenalan dari saya. Kita langsung lanjut ke materi yang pertama, yaitu dari kelompok 2 dengan judul makalah yaitu menganalisis transaksi. Dengan penyusun makalahnya yaitu Wulan Marcelin, Zulkifli, dan Yunisya. Langsung lanjut ke pembahasan pertama, yaitu menganalisis transaksi. Apa sih menganalisis transaksi? Jadi, analisis transaksi merupakan kegiatan yang penting dalam tahapan siklus akuntansi. Nah, analisis akuntansi digunakan untuk mengetahui pengaruh dari transaksi terhadap akun-akun sehingga membentuk persamaan dasar akuntansi. Nah, ada beberapa jenis transaksi keuangan yang dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama, transaksi dengan pemilik. Nah, transaksi dengan pemilik merupakan transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pemiliknya. Nah, yang kedua, transaksi dengan pelanggan. Nah, transaksi ini terdiri dari penjualan barang atau jasa kepada pelanggannya serta transaksi return atau pengembalian barang. Yang ketiga, transaksi dengan pemasok. Nah, transaksi dengan pemasok ini seperti transaksi pembelian bahan baku, pembelian produk atau barang dagangan, return pengembalian, dan transaksi lainnya. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat adalah transaksi dengan kreditor. Nah, transaksi di sini adalah penarikan pinjaman dan transaksi pelunasan pinjaman. Nah, poin yang selanjutnya yaitu transaksi dengan penyedia nilai tambah. Nah, yaitu di sini transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak lain yang memberikan nilai tambah kepada produk atau jasa perusahaan kalian. Baik, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu menganalisis akun. Apa sih analisis akun? Nah, jadi analisis akun adalah proses di mana item bank terperinci dalam transaksi atau laporan keuangan diperiksa dengan cermat untuk akun tertentu. Nah, selanjutnya adalah poin yang ketiga, yaitu saldo normal. Apa sih saldo normal? Jadi saldo normal pada proses akuntansi adalah perkiraan bahwa jenis akun tertentu akan memiliki saldo debit atau kredit berdasarkan klasifikasinya di dalam bagan akun. Nah, saldo normal memiliki sebuah sifat atau ciri-ciri yang ketika digunakan akan berpasangan, saling mempengaruhi satu sama dengan yang lain, dan juga seimbang. Ada beberapa fungsi yang dijadikan alasan saldo normal ini membutuhkan pengetahuan dan pemahaman tersendiri. Berikut ini adalah beberapa dari fungsi saldo normal akuntansi, diantaranya: 1. Sebagai aturan pencatatan akuntansi. 2. Penentuan antara saldo debit dan kredit. 3. Pengelompokan akun real, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu double entry. Nah, apa sih sebenarnya double entry? Jadi, double entry atau pencatatan ganda adalah metode pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan dua kali, yakni pada sisi debit maupun sisi kredit. Nah, terciptanya double entry ini adalah guna menjaga keseimbangan atau persamaan akuntansi, sehingga konsep sistem pembukuan double entry di setiap transaksi akan selalu menghasilkan dua efek yang harus diperhitungkan, atau dikenal dengan prinsip dua entry. Oke, baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu jurnal umum. Jadi, jurnal umum adalah sebuah jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan pada perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam sebuah jurnal umum ada beberapa prinsip dasar yang perlu teman-teman perhatikan, yaitu yang pertama, melakukan pengidentifikasian bukti transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. Nah, yang kedua adalah menentukan akun apa saja yang terpengaruh dengan transaksi yang terjadi. Nah, yang ketiga yaitu mencatat transaksi ke dalam jurnal umum sesuai dengan bukti transaksi yang dilakukan. Nah, jadi jurnal dalam siklus akuntansi itu memiliki fungsi penting. Yang pertama itu menjadi histori, yang kedua menjadi pencatatan, yang selanjutnya yaitu fungsi analisis, terus fungsi instruksi dan fungsi informatif. Oke, baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu buku besar. Apa sih buku besar? Jadi buku besar adalah buku yang berisi perkiraan mengenai ikhtisar dari pengaruh transaksi keuangan akibat perubahan aktiva, kewajiban,
maupun modal dalam perusahaan. Selanjutnya yaitu neraca saldo. Nah, apa sih neraca saldo? Nah, jadi di sini neraca saldo adalah istilah dari trial balance yang merupakan suatu daftar dan memiliki keseluruhan data-data dari buku besar perusahaan. Nah, jadi secara umum ada 3 jenis neraca saldo, yaitu yang pertama, neraca saldo yang belum disesuaikan, yang kedua yaitu neraca saldo setelah penyesuaian, dan yang ketiga adalah neraca saldo penutup. Baik semuanya, kita lanjut ke materi yang terakhir di makalah ini, yaitu jurnal koreksi. Nah, jadi jurnal koreksi atau correction entry merupakan jurnal yang dibuat khusus untuk memperbaiki kesalahan. Nah, pembuat jurnal ini bertujuan untuk mengoreksi atau memperbaiki kesalahan klasifikasi akun ataupun pada nilai transaksi yang dibukukan. Nah, sedangkan tujuan dari jurnal ini adalah untuk memperoleh data akuntansi terbaru dan lebih akurat. Nah, jadi jurnal koreksi ini hanya boleh digunakan saat ada kesalahan dalam akun. Mungkin itu materi dari makalah kelompok 2. Oke, baik, kita langsung lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu materi dari kelompok 3 dengan judul makalah proses penyesuaian. Dengan penyusun makalahnya yaitu Nurul Amalia dan Mutia Ramadhani. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian proses penyesuaian. Nah, jadi proses penyesuaian akuntansi yakni proses penyesuaian transaksi-transaksi yang dilakukan pada masa lalu dengan masa sekarang sebagai bagian dalam proses penyusunan laporan keuangan dan pencatatan yang dilakukan pada akhir periode akuntansi untuk mengoreksi atau menyesuaikan saldo akun agar mencerminkan kondisi yang sebenarnya serta memastikan pendapatan dan beban diakui sesuai periode terjadinya untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat sesuai prinsip akrual. Nah, oke, kita langsung lanjut ke pembahasannya selanjutnya, yaitu karakteristik proses penyesuaian. Jadi, karakteristik proses penyesuaian akuntansi meliputi pencatatan yang dilakukan pada akhir periode akuntansi untuk memperbaiki atau mencatat transaksi yang belum tercatat. Nah, berikut ini adalah karakteristik utama proses penyesuaian akuntansi, yaitu 1. Dilakukan di akhir periode, 2. Memperbaiki atau melengkapi data, 3. Mengikuti prinsip akrual, 4. Menyelaraskan dengan periode akuntansi, 5. Mendukung penyusunan laporan keuangan akurat, dan yang keenam yaitu melibatkan berbagai jenis akuntansi. Nah, selanjutnya materi yang selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Nah, jadi jurnal penyesuaian adalah catatan akuntansi yang dibuat di akhir periode untuk mengoreksi dan menyesuaikan saldo akun-akun di buku besar agar sesuai dengan kondisi sebenarnya sebelum laporan keuangan itu disusun. Nah, baik, kita lanjut ke pembahasannya selanjutnya, yaitu ringkasan proses penyesuaian. Nah, jadi proses penyesuaian dalam akuntansi adalah prosedur untuk mencatat pendapatan atau beban yang belum tercatat dan mengoreksi saldo akun agar laporan keuangan mencerminkan kondisi perusahaan yang sebesarnya pada akhir periode akuntansi. Nah, adapun beberapa tujuan penyesuaian yaitu 1. Memastikan prinsip akuntansi akrual terpenuhi, 2. Menyesuaikan saldo akun di buku besar, 3. Menghitung dan melaporkan pendapatan serta beban yang sesungguhnya. Baik, teman-teman, kita lanjut ke pembahasannya selanjutnya, yaitu neraca saldo disesuaikan. Nah, neraca saldo disesuaikan di sini adalah daftar saldo akhir seluruh akun di buku besar setelah jurnal penyesuaian dicatat yang berfungsi memastikan keseimbangan debit dan kredit serta menjadi dasar penyusunan laporan keuangan yang akurat sesuai prinsip akuntansi akrual. Nah, kemudian ada tujuan neraca saldo disesuaikan, yaitu yang pertama memastikan keseimbangan, yang kedua dasar laporan keuangan, yang ketiga mengoreksi kesalahan, dan yang keempat yaitu memastikan akurasi. Oke, baik, kita lanjut ke pembahasannya selanjutnya, yaitu analisis dan interpretasi keuangan analisis vertikal. Nah, jadi analisis vertikal keuangan adalah teknik yang menyatakan setiap item dalam laporan keuangan sebagai presentasi dari total dasar yang relevan untuk memastikan struktur relatifnya. Nah, jadi jadi di sini ada manfaat dan keterbatasan dari analisis vertikal keuangan, yaitu manfaatnya menunjukkan kemana uang paling banyak dialokasikan, membantu memahami struktur keuangan, dan memudahkan perbandingan antar periode. Nah, sedangkan keterbatasannya yaitu hanya memberikan snapshot pada satu titik waktu. Nah, terus dapat dipengaruhi oleh faktor musiman,
peristiwa non-operasional atau ukuran perusahaan. Nah, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu sifat dan proses penyesuaian. Jadi, sifat dan proses penyesuaian menggunakan asumsi dasar akrual menuntut adanya penyesuaian atas catatan akuntansi yang ada agar pendapatan dan beban dapat dibukukan, diperhitungkan, dan dilaporkan secara andal dan sesuai prinsip dasar memperhitungkan beban sepadan dengan pendapatan. Nah, ada beberapa sifat penyesuaian, yaitu 1. Dilakukan di akhir periode. 2. Memperhitungkan prinsip akuntansi. 3. Memastikan keakuratan. 4. Mencatat transaksi yang terlambat. Nah, selain itu ada beberapa proses penyesuaian, yaitu 1. Identifikasi transaksi yang memerlukan penyesuaian. 2. Analisis dan tentukan jenis-jenis penyesuaian. Ada beberapa jenis penyesuaian, yaitu pendapatan diterima di muka, beban dibayar di muka, penyusutan aset tetap, dan lain-lain. Mungkin itu pembahasan dari makalah kelompok 3. Kita lanjut ke makalah selanjutnya, yaitu makalah kelompok 4. Oke, baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi dari kelompok 4 dengan judul menyelesaikan siklus akuntansi dengan penyusun Andi Fauzi Fadula Tamran, Seli Melani Putih, dan Dini Anugrah Ratna. Nah, langsung saja kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu pengertian siklus akuntansi. Nah, definisi dari siklus akuntansi yaitu siklus akuntansi merupakan proses penyelesaian suatu laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara umum. Kemudian, siklus akuntansi juga merupakan suatu proses penyedia laporan keuangan perusahaan untuk suatu periode waktu tertentu. Nah, selanjutnya yaitu tujuan siklus akuntansi. Nah, terdapat beberapa tujuan dalam pembuatan siklus akuntansi, yaitu yang pertama, pencatatan yang sistematis. 2. Pelaporan keuangan yang akurat. 3. Penyedia informasi keuangan. Dan yang keempat, pengawasan dan pengadilan. Materi yang selanjutnya yaitu tahapan penyelesaian siklus akuntansi. Nah, di sini ada tahapan-tahapan atau proses siklus akuntansi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi transaksi. Tidak semua transaksi bisa dicatat, namun hanya transaksi yang berdampak pada perubahan posisi keuangan suatu perusahaan dan bisa dinilai ke dalam unit moneter secara objektif. Yang kedua yaitu analisis transaksi. Nah, di sini setelah pengidentifikasian transaksi, akuntan harus dapat menganalisis dan menemukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Nah, yang ketiga yaitu pencatatan transaksi ke dalam jurnal. Nah, selanjutnya dicatat secara beruntun di buku jurnal, dan jurnal merupakan suatu catatan tentang segala transaksi-transaksi yang akan terjadi dalam suatu periode akuntansi. Nah, yang keempat adalah posting buku besar. Selanjutnya, memposting transaksi yang telah dicatat di dalam jurnal ke dalam buku besar. Nah, buku besar merupakan suatu kumpulan rekening pembukaan yang masing-masing telah digunakan untuk mencatat suatu informasi tentang aktivitas tertentu. Nah, yang kelima yaitu penyusunan neraca saldo. Nah, neraca saldo merupakan suatu daftar saldo rekening buku besar pada periode tertentu. Cara menyusun neraca saldo ialah hanya dengan memindahkan saldo di buku besar ke dalam neraca saldo untuk dijadikan satu. Nah, yang keenam adalah penyusunan jurnal penyesuaian. Nah, bila pada akhir periode akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat atau perlu disesuaikan, maka dari itu dicatat dalam jurnal penyesuaian. Nah, yang selanjutnya adalah penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, pada tahap ini Anda harus menyusun neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan di dalam buku besar ke neraca saldo yang baru. Nah, materi selanjutnya yaitu penyusunan laporan keuangan. Nah, di sini laporan keuangan dapat disusun menjadi beberapa, yaitu yang pertama, laporan laba rugi digunakan untuk menguraikan kinerja suatu perusahaan. Yang kedua, neraca juga dapat digunakan memperhitungkan likuiditas. Yang ketiga, solvensi dan fleksibilitas. Oke, baik. Selanjutnya yaitu penyusunan jurnal penutup. Nah, setelah membuat suatu laporan keuangan, seorang akuntan harus dapat membuat jurnal penutup. Jurnal penutup hanya bisa dibuat pada akhir periode akuntansi saja. Pembahasan yang keempat yaitu pentingnya siklus akuntansi. Nah, di sini ada beberapa poin penting dalam siklus akuntansi, yaitu yang pertama, menjamin keakuratan laporan keuangan. Yang kedua, memberikan informasi yang dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga yaitu menjadi dasar evaluasi kinerja dan perencanaan ke depan.
Dan yang keempat, memenuhi kewajiban pelaporan keuangan bagi pihak eksternal. Nah, mungkin ini pembahasan yang bisa saya sampaikan untuk materi kelompok 4. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu materi dari kelompok 5. Oke, baik, kita langsung lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu makalah kelompok 5 yang berjudul Akuntansi Perusahaan Dagang, dan yang menyusun adalah Sarmita Aspitasari dan Muhammad Fajrin Nurfat. Kita langsung masuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian perusahaan dagang. Nah, apa sih perusahaan dagang? Jadi, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan utamanya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang tanpa memberikan nilai tambah atau mengubah bentuk. Nah, yang selanjutnya adalah karakteristik perusahaan dagang. Jadi, karakteristik perusahaan dagang dapat terlihat melalui pencatatan jurnal transaksi yang menjadi dasar setiap kegiatan usaha. Selain itu, ada beberapa karakteristik perusahaan dagang yang lain. Nah, yang pertama adalah jurnal transaksi perusahaan dagang. Transaksi jurnal perusahaan dagang adalah pencatatan seluruh aktivitas keuangan yang terjadi di perusahaan dagang ke dalam jurnal umum maupun jurnal khusus yang berkaitan dengan segala kegiatan jual beli barang dagangan. Nah, yang kedua adalah proses penyesuaian dan penutupan. Proses penyesuaian adalah jurnal yang dibuat di akhir periode akuntansi untuk mengoreksi atau memperbarui catatan agar sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, selanjutnya itu proses penutupan. Nah, proses penutupan adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi dengan tujuan menutup akun sementara sehingga saldo pada akun tersebut menjadi 0. Nah, yang selanjutnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah ringkasan akhir yang menyajikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, serta perubahan arus kas perusahaan dalam suatu periode. Oke, baik, kita masuk ke laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Jadi, laporan perubahan modal adalah laporan yang menyajikan perubahan ekuitas selama satu periode tertentu. Nah, selanjutnya yaitu laporan arus kas. Nah, jadi laporan arus kas dalam perusahaan dagang adalah laporan keuangan yang menunjukkan arus kas masuk dan keluar yang merupakan alat penting untuk memahami kesehatan keuangan perusahaan dan membuat keputusan investasi yang tepat. Tujuan arus kas adalah untuk memberikan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu ke materi yang terakhir, yaitu materi dari kelompok 6 dengan judul makalah persediaan, dengan penyusun Jordi, Salsabil Fauzia, dan Sally Dwi Vaningrum. Oke, baik, kita langsung masuk materi pertama, yaitu asumsi arus biaya persediaan, metode arus biaya persediaan, dan pengaruhnya pada laba rugi. Nah, yang pertama adalah asumsi arus biaya persediaan. Di sini, asumsi arus biaya ini diperlukan terutama ketika perusahaan melakukan beberapa kali pembelian dalam satu periode dengan harga perolehan yang berbeda-beda, sehingga muncul kesulitan untuk menentukan nilai harga pokok persediaan, baik harga pokok persediaan yang terjual maupun untuk menentukan harga pokok persediaan akhir. Nah, yang kedua yaitu metode arus biaya persediaan. Ada beberapa metode yang umum digunakan dalam asumsi arus biaya persediaan perpetual, yaitu FIFO, first in first out. Metode ini berasumsi bahwa barang yang pertama kali dimasuk berarti pertama kali keluar. Yang kedua yaitu LIFO, last in first out. Metode ini berasumsi bahwa barang yang terakhir kali masuk menjadi barang yang pertama kali keluar. Nah, yang ketiga yaitu average cost. Biaya rata-rata. Average adalah nilai rata-rata yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai dalam suatu kumpulan data kemudian dibagi dengan jumlah data tersebut. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu pengaruh konsumsi arus biaya persediaan pada laba rugi. Nah, asumsi arus biaya persediaan dapat memiliki dampak signifikan pada laporan keuangan perusahaan, terutama pada nilai persediaan dan harga pokok penjualan. Pemilihan metode asumsi arus biaya persediaan dapat mempengaruhi nilai persediaan dan harga pokok penjualan perusahaan. Nah, yang selanjutnya yaitu menghitung biaya persediaan pada sistem persediaan perpetual dengan menggunakan metode FIFO, LIFO, dan average. Yang pertama yaitu menghitung biaya persediaan menggunakan metode FIFO. Nah, metode FIFO digunakan sesuai prinsip barang pertama masuk adalah pertama kali dijual, sehingga harga pokok penjualan dihitung berdasarkan harga persediaan awal terlebih dahulu, baru kemudian pembelian berikutnya. Nah, yang kedua adalah menghitung biaya persediaan menggunakan metode LIFO. Jadi, metode LIFO di sini adalah menjual dulu barang dari pembelian terakhir sehingga HPP dihitung berdasarkan harga barang terbaru yang masuk tanpa sediaan akhir terdiri dari barang yang telah lama. Nah, yang ketiga yaitu hitunglah biaya persediaan menggunakan metode average. Nah, umumnya metode ketiga ini akan dapat menghasilkan biaya
harga pokok penjualan HPP atau laba kotor dan laba bersih dan persediaan akhir. Nah, mungkin ini adalah materi terakhir yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada kata-kata saya dalam menyampaikan materi dan apabila ada salah pengucapan kata, jabatan, dan titel, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.